Cek tes. Oke. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus yang berkaitan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana pada studi kasus kali ini kita akan dihadapkan kepada sebuah bidang usaha yang bergerak pada penjualan produk martabak. Yang selanjutnya kita akan diarahkan untuk membangun sebuah sistem informasi strategis untuk bidang usaha ini. Sedikit history untuk bidang usaha yang akan kita bahas, yaitu sebuah bidang usaha yang dinamai Martabak Mangka Sejahtera. Bidang usaha ini sudah berdiri di Jakarta sejak tahun 2012. Selain memproduksi martabak sendiri, bidang usaha ini sudah bekerja sama dengan beberapa mitra bisnis, antara lain supplier bahan baku, pihak bank, dan beberapa mitra kurir. Adapun segmen target penjualannya, selain perorangan, mereka juga ada ke perusahaan, event organizer, dan kepada masyarakat luas. Dari histori di atas, kita akan diarahkan untuk membuat beberapa model bisnis. Pertama, bisnis model kanvas atau sering disebut dengan BMC. Kemudian kita akan membuat sebuah analisis dari beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian juga kita akan membuat analisis tabel beserta kuadran SWOT-nya. Kemudian kita juga akan membuat analisis bisnis usulan yang disebut dengan CSF ya, Critical Success Factor. Nah, di CSF ini sudah ada beberapa kriterianya, terutama KPI ya, Key Performance Indicator. Yang selanjutnya kita juga akan membuat sebuah analisis pemetaan yang disebut dengan Value Chain Analysis. Yang terakhir kita akan membuat sebuah analisis portofolio dari bidang usaha yang akan kita buat sistem informasi strategisnya. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama. Nah, kita akan membuat sebuah bisnis kanvas model ya untuk bidang usaha bisnis martabak Mangka ini. Dimana di sini sudah diterapkan untuk key partnernya itu melalui mitra ojek online, event organizer, penjualan ke perkantoran, bahkan ke supplier bahan bakunya sendiri. Untuk key activities atau kegiatan bidang usaha ini, selain menjual offline, proses penjualan offline atau lewat booth, ada juga melalui pemasaran melalui media online. Yang selanjutnya key resource-nya untuk sumber dayanya, di sini ada karyawan dan beberapa admin ya, admin untuk registrasi, untuk penjualan, bayar dan sebagainya. Kemudian ada juru masak, komputer untuk proses registrasi dan sebagainya, dan peralatan pengemasan produk. Selanjutnya ada value proposition atau nilai bisnis yang ditawarkan. Pertama, di sini ada kondisi pangsa pasar atau misalkan high demand di pasarnya yang sedang menjamur. Kemudian ada harga jual yang kompetitif, dalam arti dapat bersaing di market. Selanjutnya produk yang bermerek ya, dalam arti bisa dikenal luas oleh masyarakat dan sudah punya lisensi dengan kualitas bahan baku yang terjamin. Selanjutnya di dalam BMC ini ada juga yang dinamakan customer relationship. Dalam arti secara singkat itu adalah cara mempertahankan pelanggan. Dengan apa? Pertama dengan kupon diskon penjualan, kemudian melalui member berlangganan, layanan market penjualan, kemudian experience layanan servisnya seperti apa. Selanjutnya ada segmen pasarnya, jangkauan pasar yang akan dilakukan proses penjualannya. Pertama kepada pihak pelajar, kemudian pegawai kantor, tentunya lewat IO, kemudian kepada masyarakat luas dari usia 15 sampai 75 tahunan.
Teman di sini ada channel atau media saluran komunikasinya untuk biasanya untuk marketing ya. Nah, di sini bisa lewat telepon atau misalkan short message. Ada juga yang promo lewat Instagram, WhatsApp, dan e-commerce lainnya. Yang terakhir lewat agen iklan. Nah, di sini juga ada cost strukturnya atau struktur biayanya, semua pembiayaan yang kemungkinan akan ditangguhkan kepada bidang usaha ini. Pertama, biaya pemakaian akses internet untuk marketing dan untuk administrasi. Kemudian tentunya biaya produksi, biaya advertising atau misalkan periklanan, misalkan yang sudah bidang usahanya sudah advance dan sebagainya, ini pasti ada advertising. Kemudian biaya pembelian produk atau bahan baku dan sebagainya, pemakaian listrik, packaging, dan pengiriman. Yang terakhir itu ada revenue stream atau aliran pendapatan. Sumber pendapatannya kemungkinan masih baru 3, dari hasil penjualan offline, kemudian hasil penjualan online, dan hasil penjualan lewat agen atau event organizer. Nah, selanjutnya kita akan disediakan kepada sebuah kriteria ini untuk membuat sebuah analisis SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, ini adalah kriteria yang ditentukan untuk membuat analisis tersebut. Kita langsung buka Excel-nya ya. Nah, di sini kriteria yang tadi kita masukkan ke dalam beberapa keterangan di sini sampai kita menemukan nilai nilai sumbu Y dan sumbu X nya. Nah, nanti baru kita bisa lihat seperti apa kuadran yang dihasilkan. Di sini untuk nomor poin-poin dan bobotnya kita masukkan terlebih dahulu. Nah, baru kita tentukan, disilangkan untuk melihat strategi apa yang harus diambil. Seperti contoh untuk produk bermerek, di sini disilangkan dengan bisnis kuliner yang sedang menjamur, dalam arti strateginya di bagian kekuatan dan kesempatan ya, atau peluang. Dengan produk bermerek memanfaatkan peluang bisnis yang sedang high demand, maka ini besar kemungkinan bisa menjadi peluang yang besar untuk kemajuan usaha tersebut. Itu contoh untuk strength dan opportunities. Kemudian bila kita melihat dari segi treatmentnya atau ancamannya, di sini dari produk merek kita silangkan dengan produk kompetitor yang lebih banyak variannya. Dan untuk usulannya, kita harus membuat sebuah inovasi variasi produk yang lebih bisa menyaingi produk kompetitor yang baru masuk atau misalkan sudah ada di pasar. Nah, kita ambil contoh lain untuk weakness dan opportunities ya. Di sini ada area pemasaran yang tidak luas dan kita silangkan dengan bisnis yang sedang menjamur. Nah, di sini usulannya adalah untuk memperluas area dan mengambil keuntungan dari tren market yang sedang banyak menjamur. Itu untuk analisanya. Kemudian dari nilai-nilai ini kita dapat hasil sumbu X dan sumbu Y nya. Kita buat sebuah analisis kuadran SWOT nya ya. Di sini saya sudah membuat kuadrannya dengan nilai sumbu X 4 dan sumbu Y minus 4, negatif 4. Nah, didapat hasil dia tercetak di kuadran 2, dimana kuadran 2 ini adalah kuadran diversification strategi. Apa sih kuadran 2 itu? Kuadran 2 ini adalah sebuah kondisi di mana sebuah usaha atau bidang usaha menghadapi situasi yang lumayan menguntungkan ya, karena
pangsa marketnya yang sedang tinggi, maka pelaku usaha memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ini dinamakan dengan kebijakan pertumbuhan yang agresif. Secara sederhana, untuk bidang usaha martabak ini harus bisa mengambil sebuah kesempatan, walaupun memang high risk kan ya, tetap harus mengambil sebuah kesempatan ini demi mendapatkan pangsa market yang lebih baik. Selanjutnya kita akan menentukan strategi, sistem informasi, dan teknik informasi. Apa yang harus kita buat? Kemungkinan untuk membuat sistem yang terintegrasi untuk bidang usaha ini. Pertama, kalau misalkan dari strategis dan opportunities, kita harus memanfaatkan peluang bisnis yang ada yang sedang menjamur. Kemudian untuk kegiatan produksi kita lakukan sendiri demi menjaga harga ya yang lebih kompetitif, membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan membuat dan menjamin lisensi produk tersebut. Kemudian untuk strategi weakness dan opportunities, kita harus memperluas area, kemudian menggunakan alat-alat produksi yang lebih modern, merekrut dan menambah karyawan untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar. Kemudian sertifikasi untuk tempat usaha. Strategi untuk kekuatan dan ancamannya tentunya membuat inovasi, memproduksi produksi sendiri dengan harga jual yang kompetitif, dan melakukan sosialisasi supaya brand awareness-nya lebih tinggi ya di masyarakat. Kemudian strategi weakness dan threat-nya, memperluas daerah, menggunakan alat yang lebih modern supaya bisa membuat inovasi yang baru. Kemudian memaksimalkan karyawan dengan menjalin kontrak dengan supplier bahan baku sehingga jumlah karyawan dan bahan baku yang bisa dipergunakan untuk produksi bisa seimbang. Yang terakhir, membangun kepercayaan masyarakat terhadap merek produk yang kita jual. Untuk analisis strength, weakness, opportunities, dan treatment kita sudah selesai. Maka selanjutnya kita masuk ke CSF ya, Critical Success Factor, dimana untuk patokannya kita ambil dari analisis SWOT nomor 2-3 tadi. Sebagai contoh, untuk memanfaatkan peluang bisnis yang menjamur dengan meningkatkan branding martabak sejahtera sehingga produk lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Di sini critical success faktornya adalah sebuah merek ya, atau branding image. Key performance-nya atau misalkan indikator yang dilihat adalah indikator kepuasan customer atau CSI. Strategi bisnis yang harus dilakukannya adalah perubahan pada proses pemasaran. Strategi di sistem informasinya adalah perlu ada sebuah sistem yang bisa mengatur pola pemasaran produk. Kemudian untuk teknologi informasi strateginya harus ada sebuah teknologi e-marketing ya. Kemudian contoh kedua, untuk kegiatan produksi yang harus dicoba dilakukan secara sendiri untuk mencapai harga jual yang kompetitif, itu patokan untuk critical success faktornya itu adalah proses produksi, karena di sini adalah yang dititik beratkan adalah produksi. Kemudian untuk melihat pencapaiannya, di sini ada indeks persaingan harga market, karena harga jual yang kita ingin capai adalah harga jual yang kompetitif. Strategi yang harus dibuatnya adalah melakukan proses produksi sendiri. Sistem informasi yang harus adanya itu adalah sistem untuk membangun sistem produksi, karena kan memang belum ada. Untuk teknologi informasinya harus ada e-production ya. Kemudian kita ambil contoh lain,
untuk merekrut atau meng-hire tambahan karyawan untuk memenuhi pangsa pasar. Di sini untuk critical success faktornya adalah jumlah permintaan pasar ya, pembeli. Kemudian indikator untuk melihatnya itu indeks pangsa pasar atau high demand pasar marketing index. Kemudian untuk strategi bisnisnya, ini adalah proses produksinya yang harus lebih dibuat efisien dan efektif lagi. Kemudian proses rekrutmen HRD-nya seperti apa yang harus dirombak. Nah, ini untuk strategi sistem informasinya perlu membangun sebuah sistem produksi untuk keefektifan sebuah produksinya. Kemudian perlu membangun sistem HRD untuk memanage seluruh hal yang berkaitan dengan karyawan. Yang terakhir untuk strategi teknologi informasinya adalah harus ada teknologi e-production ya, karena memang kalau apabila HRD hampir semua sudah ada karena sudah ada sistem HRD. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat sebuah critical success factor dalam bentuk tabel ya, kita akan membuat sebuah analisis pemetaan yang dinamakan value chain analysis. Sebelum membuat value chain analysis, kita harus menentukan beberapa hal terlebih dahulu. Hal tersebut saya ambil contoh dari soal ini. Nah, di sini ada activities bisnis yang harus kita tentukan dan support aktivitas bisnisnya seperti apa. Pertama, karena memang pada dasarnya ini adalah penjualan produk martabak, maka proses penjualannya ada yang offline atau booth dan ada juga yang lewat media online. Kemudian proses manajemen bahan baku atau misalkan supply chain manajemennya seperti apa. Selanjutnya untuk proses manajemen customernya seperti apa, customer relationship management seperti apa, dan proses manajemen internalnya seperti apa. Adapun aktivitas bisnis pendukungnya, pertama proses recruitment, kemudian proses research and development meliputi training dan inovasi produk, proses produksi, proses layanan customer service, proses sertifikasi produk, desain dan advertising, riset dan survei harga market dan pasar, dan riset untuk survei pelanggan. Dari beberapa keterangan ini kita bisa membuat membuat sebuah pemetaan ya dalam bentuk value chain analysis. Di sini ada administrative finance infrastructure, di mana yang termasuk ke dalam administrative finance infrastructure ini itu dari proses manajemen keuangan, proses alokasi dana, dan penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada yang termasuk ke dalam human resource managementnya, dari proses recruitmentnya, proses training R&D-nya, inovasi R&D, dan proses manajemen data pegawainya. Kemudian ada product and technology managementnya, ada proses desain produk, proses penelitian pasar, sampai kepada riset pasar dan riset pelanggan. Yang selanjutnya procurementnya, untuk mencari bahan baku, baik itu manajemen supplier, proses manajemen alat produksi, dan sebagainya. Yang terakhir di sini ada inbound logistik ya. Inbound logistiknya adalah proses order produk, proses perencanaan pengiriman, sistem operasional seperti apa, baik itu penjualan, produksi, dan pembayaran. Kemudian ada outbound logistiknya, proses pemenuhan order, distribusi produk, kemudian ada marketing, penjualannya seperti apa, proses pemasarannya seperti apa, proses manajemen pelanggan seperti apa, dan terakhir adalah after sales ya, layanan servisnya, dari proses
customer service sampai ke proses layanan after salesnya. Chain value analysisnya sudah selesai. Yang terakhir kita akan membuat sebuah analisis portofolio ya, dimana di sini ada 4 garis besar. Pertama ada strategic application, kemudian ada high potential application, ada key operational application, dan terakhir support application. Untuk strategic application itu adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang mendukung perusahaan untuk memberi keunggulan bisnis. Di sini karena memang bidang usahanya penjualan sebuah produk, maka supply chain manajemennya harus lebih maksimal lagi. Kemudian untuk ACE-nya atau Electronic Information System-nya itu di bagian marketing dan penjualan harus lebih maksimal. Kemudian CRM-nya, Customer Relationship Management-nya juga harus lebih maksimal supaya efek ke after sales-nya lebih bagus. Selanjutnya untuk high potential application, di sini ada aplikasi produksi tentunya, kemudian mapping area untuk deteksi area dan memperluas areanya. Kemudian yang terakhir aplikasi reporting system untuk report keuangan dan sebagainya. Kemudian di sini ada aplikasi key operation application. Di sini ada sistem informasi management inventory yang berkaitan dengan supply chain management. Ada sistem informasi manajemen karyawan juga. Kemudian ada human resource development system dan ada research and development system. Ini untuk pelatihan, inovasi dan sebagainya. Yang terakhir adalah support application ya, aplikasi pendukung dari hal utama, kegiatan utama dari bidang usaha ini. Pertama, digital marketing harus ada, kemudian ada website sistemnya juga, ada social media application juga, dan tentunya instant messaging application. Sekian sebuah ide yang mungkin harus dituangkan untuk membuat sistem pada bidang usaha martabak ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah atau yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat malam.